Terminal Kalideres, pukul 17.46. Matahari belum tenggelam, tapi cahaya sudah kalah oleh asap knalpot, teriakan kernet, dan bau keringat bercampur oli. Di antara jejeran bas tua dan bangunan reyot, berdiri 15 lelaki bertato, berbadan kekar dan bertampang beringas. Mereka adalah raja-raja tanpa mahkota, tidak mengenal hukum, tidak kenal belas kasihan. Disinilah mereka memerintah, tanpa pemilu, tanpa rakyat, hanya dengan ancaman dan kekerasan. Mereka memungut uang keamanan dari siapapun yang lewat. Sopir, pedagang kaki lima, tukang parkir liar, bahkan pengemis sekalipun tak luput dari pungutan. Siapa yang menolak? Pilihannya hanya dua, berdarah atau dikubur. Orang-orang menyebut mereka dengan berbagai nama, geng bajing Kalideres, jaringan Kalabendu, bahkan ada yang cukup menyebut mereka penguasa neraka terminal. Bang Kalabendu, pemimpin mereka, duduk di atas bangku plastik merah dengan kaki naik ke meja, merokok cerutu impor. Matanya sipit dan dalam, penuh kebencian terhadap dunia. Ia tidak bicara banyak, tapi sekali menunjuk, darah tumpah. Di bawah kepemimpinannya, terminal ini tidak butuh polisi. Polisi pun tahu diri, lebih baik tutup mata daripada ikut dikubur. Hari itu, seorang ibu penjual gorengan ditendang hingga dagangannya berhamburan. Anaknya, bocah kecil usia 10 tahun, menangis sambil memunguti tahu yang jatuh ke aspal kotor. Preman yang menendang hanya tertawa, lalu menghisap vape rasa buah sambil berkata, "Kalau mau jualan lagi, bayar bulanan." Terminal ini bukan tanah surga. Di sudut lain, seorang sopir bas jurusan Tanjung Priok Kalideres tampak berdarah dari pelipis. Ia baru saja dihajar karena telat setor. Mukanya bengkak, namun tak ada yang berani mendekat. "Sudah biasa," kata seorang tukang sapu tua yang menyaksikan dari kejauhan. "Kalideres ini udah jadi rumah setan. Setan bertato dan bawa palu godam." Malam hari, suara azan maghrib tenggelam oleh tawa para preman yang sedang judi domino dan mabuk ciu. Cahaya lampu temaram, dan bayangan tubuh-tubuh rusuh memanjang di dinding warung-warung. Di antara keramaian itu, tak ada satupun yang bisa membayangkan bahwa hidup mereka hanya tinggal hitungan hari. Karena tanpa mereka sadari, seseorang sedang dalam perjalanan. Mengendarai motor tua berdebu, dengan helm lusuh dan jaket hijau yang tak bercahaya. Di punggungnya tergantung tas kecil penuh muatan misterius. Ia hanya ingin mengantar penumpang. Tapi takdir sudah menetapkan, ia akan jadi malaikat pencabut nyawa bagi 15 raja preman Kalideres. Namanya akan segera terdengar, pertama sebagai bisik-bisik, lalu sebagai teriakan kematian. Tapi malam itu, semua masih tenang. Semua masih sombong. Semua masih merasa abadi. Suara knalpot Supra X tua meraung pelan saat memasuki area terminal Kalideres. Langkah pertama Sobirin menjejak aspal terminal disambut angin lembab bercampur bau solar basi. Helmnya belum dilepas. Ia menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi dari geraknya, terlihat ia bukan orang sembarangan. Di belakangnya duduk penumpang perempuan muda, pucat dan resah. "Sampai sini aja, Kang," katanya dengan suara gemetar. "Saya takut." Sobirin hanya mengangguk. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Ia menurunkan penumpang itu, lalu menatap sekeliling. Tepat di hadapannya, 3 preman muda menghalangi jalan keluar. Salah satunya mengayun-ayunkan rantai besi seperti sedang bermain lompat tali. "Ojol baru ya, Bang? Di sini bayar dulu, 100.000. Buat jaga-jaga," katanya sambil menyeringai. Yang lain merokok dan memuntahkan asap ke arah Sobirin. Masih diam, Sobirin membuka helmnya perlahan, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka lama, garis-garis keras seperti ukiran batu. Matanya tajam tapi tak emosional, seperti mata yang sudah lelah melihat dunia terbakar terlalu lama. Ia menaruh helm di stang motornya, lalu berkata pelan, "Nama saya Sobirin." "Sobirin doang, mau antar penumpang, bukan nyari gara-gara." Tawa mereka pecah. "Loh, Bang Jago, namanya Sobirin doang." Hahaha. Salah satu preman maju dan menamparkan dada Sobirin. "Kalau nggak mau bayar, jangan salahin kami ya. Nih, kenalan dulu sama anak Kalideres." Dia mengangkat rantai, mengayunkannya ke arah kepala Sobirin. Suara logam mendesing, lalu berhenti. Rantai itu patah. Ujungnya terlempar ke tanah. Sobirin tak bergeming. Kepalanya tidak bergerak sedikit pun. Wajah preman itu berubah, dari puas menjadi bingung, lalu ketakutan.
Anjing, rantainya. Sobirin melangkah maju 1 langkah. Preman itu mundur 2. Saya cuma nganter orang. Tapi kalau kalian maksa, saya bales, katanya, masih tenang. Tangan kanannya mencengkeram bahu si preman, pelan tapi dalam, dan dalam satu gerakan, tubuh itu terangkat dan dibanting ke tanah seperti karung beras. Tulang berbunyi. Yang lain langsung lari. Dari warung kopi, dari balik kaca bas, dari kursi parkir sopir, mata-mata mulai memperhatikan. Ada bisik yang menyebar cepat seperti api, ojol kebal bacok, dari mana dia? Di dalam pos penjagaan, salah satu preman tua menelepon seseorang. Bang Kalabendu, ada orang aneh di sini. Badannya nggak bisa dilukai. Kayaknya bukan orang biasa. Malam mulai turun. Sobirin duduk di atas motor, menyalakan rokok kretek. Ia menghembuskan asap ke langit dan berkata pelan, seolah berbicara pada langit itu sendiri, saya nggak nyari masalah. Tapi kalau dipaksa, saya selesaikan. Di belakangnya, bayangan preman-preman mulai bergerak. Mereka tidak tahu, malam itu adalah malam pertama neraka kembali dibakar. Keesokan paginya, terminal Kalideres seperti bangkit dari tidur buruk. Para preman berkumpul di warung kopi Terminal 7, tempat biasa mereka menyusun daftar setor harian. Suasana berbeda, obrolan tak seramai biasanya. Semalam 3 orang anak buah mereka babak belur, salah satunya masih pingsan dan mengompol saat ditanya. Bacok gue mantul, bang, katanya dengan suara gemetar, parangnya patah sendiri. Cerita itu mengalir seperti sungai racun ke telinga Bang Kalabendu. Kalabendu tidak banyak bicara, ia hanya memesan kopi pahit, lalu mencolek salah satu tangan kanannya. Bang Ompong, preman tua bertubuh kekar dengan jejak luka di sekujur tubuhnya. Cari dia, kata Kalabendu pelan. Kalau betul dia sakti, saya sendiri yang turun. Kata-kata itu membuat suasana semakin menegang. Ketika Kalabendu bicara, orang-orang tahu itu bukan janji, itu ancaman. Di parkiran ojek online, Sobirin kembali muncul. Jaket hijaunya kotor dan sobek sedikit di bagian lengan, tapi wajahnya tenang. Ia menyalakan motornya, lalu berhenti saat melihat gerombolan preman mendekat. Bang Ompong berdiri paling depan. Tubuhnya besar, perut sedikit menonjol, tapi otot di lengannya masih menyimpan kekuatan masa lalu. Lo Sobirin, tanyanya. Gue Ompong. Dulu gue pentolan Cipulir, nggak pernah kalah. Sobirin turun dari motornya, meletakkan helm dengan perlahan. Saya Sobirin doang. Mau apa? Tanyanya. Ompong tak jawab. Ia langsung mengayunkan linggis panjang ke arah kepala Sobirin. Suara besi menghantam, tapi tidak ada darah. Hanya dentingan logam bertemu batu. Linggis itu bengkok seperti sedotan. Orang-orang yang melihat kejadian itu menahan napas. Gila, gumam seorang sopir bas. Orang apa baja? Ompong mundur, kaget, lalu mencoba menendang. Sobirin menghindar seperti angin. Dalam satu gerakan, ia menyentuh dada Ompong dengan telapak tangan terbuka. Tidak keras, tapi cukup. Tubuh besar itu terpental ke belakang, menghantam kaca bas, pecah, lalu roboh. Diam, sunyi menyelimuti terminal. Tak ada yang bersorak, tak ada yang berani bergerak. Dari jauh, suara anak-anak kecil terdengar, itu Kang Ojol. Kemarin, yang tolong ibu jual gorengan. Mereka berlari mendekat, menatap Sobirin dengan mata penuh kekaguman. Salah satu dari mereka menyodorkan tahu isi yang semalam jatuh ke tanah, kini digoreng ulang. Ini buat Kang Sobirin, biar kuat, katanya polos. Sobirin tersenyum tipis. Ia terima tahu itu, lalu berkata, terima kasih, Dek. Ia menggigit sedikit, lalu kembali menaiki motornya. Di belakangnya, para preman mulai sadar, mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa. Mereka sedang menghadapi sesuatu yang lebih tua dari dendam, lebih keras dari baja. Mereka menghadapi Sobirin, dan ia baru saja memulai. Di ruangan gelap penuh asap dupa, Kalabendu berdiri di depan altar tua, memandangi keris hitam peninggalan ayahnya. Di ujung lidahnya, ia mencium aroma bahaya yang belum pernah ia rasakan. Kalau benar dia bukan manusia, bisiknya pada bayangan di dinding, maka aku harus bangkitkan kekuatan yang pernah kubuang dulu. Malam itu langit Kalideres seperti menyimpan amarah. Awan hitam menggantung, enggan menurunkan hujan, seolah menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekadar derasnya air. Terminal perlahan sepi, tapi hawa panas justru semakin terasa. Bang Kalabendu duduk di ruangannya yang sempit, hanya ditemani asap dupa dan keris hitam peninggalan leluhurnya.
Tangannya mengepal, berita tentang tumbangnya Bang Ompong membuatnya merasa diinjak-injak. "Sobirin," gumamnya, "kau sudah menyentuh api yang seharusnya tak lagi menyala." Sementara itu, Sobirin duduk sendiri di atas motornya di pojok terminal. Ia menatap kosong ke arah warung kopi yang kini sepi. Suara deru bas malam terdengar jauh, tapi pikirannya lebih jauh lagi, terbang ke masa lalu yang penuh luka. Ia bukan pembawa masalah, tapi ia pun bukan pengecut yang akan membiarkan kezaliman tumbuh. "Ada yang harus diselesaikan," bisiknya pada diri sendiri, tangan menggenggam tas kain kecil yang tak pernah jauh darinya. Tidak berselang lama, langkah-langkah berat mendekat. 4 preman bertubuh besar mengelilingi Sobirin. Di antara mereka, berdiri Bang Ompong dengan wajah penuh perban, namun sorot matanya masih menyala liar. "Gue belum selesai sama lo," katanya serak. Di sampingnya, seorang preman lain mengeluarkan golok panjang, wajahnya penuh bekas luka lama, dikenal sebagai Bang Jambul, raja preman di jalur belakang terminal. "Lo pikir bisa obo-obo wilayah gue seenaknya?" Bang Jambul meludah ke tanah, lalu menghunus goloknya ke arah Sobirin. "Kalau nyawa lo nggak dipakai, kasih ke gue." Sobirin berdiri perlahan, menghela napas panjang. Suara derit jaketnya terdengar menakutkan dalam kesunyian malam itu. "Saya sudah bilang, saya cuma Sobirin doang. Nggak nyari musuh, tapi kalau memang harus selesai di sini, ayo kita selesaikan." Tanpa menunggu, Bang Jambul menerjang, goloknya melayang tepat ke arah pundak Sobirin. Dentuman keras terdengar saat golok itu mengenai tubuh Sobirin, tapi yang patah justru bilah golok itu sendiri. Wajah Bang Jambul pucat seketika. Ia mundur setapak, tangannya gemetar melihat senjatanya terbelah menjadi 2. Sobirin melangkah maju, matanya dingin, seperti menyaksikan ajal mendekat tanpa belas kasihan. Dalam satu gerakan cepat, tangan Sobirin mendarat di dada Bang Jambul, tepat di ulu hati. Tubuh besar itu roboh seperti pohon tumbang, napasnya terhenti, matanya membelalak menatap kosong ke langit. Hening, bahkan angin pun seolah enggan bergerak. Para preman lain mundur perlahan, ketakutan mulai merayap di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat raja mereka jatuh begitu mudah. Bang Ompong hanya bisa terpaku, menggertakkan gigi menahan amarah bercampur ngeri. Dia ngebunuh Bang Jambul," bisik salah satu anak buahnya. Di kejauhan, suara sirene samar terdengar, namun tak ada satupun yang mendekat. Terminal Kalideres malam, itu menjadi saksi tumbangnya raja pertama. Sebuah kursi kosong kini menanti, dan ketakutan mulai menyebar lebih cepat dari bisik-bisik tentang ojol kebal bacok. Sobirin mengambil helmnya, menatap tubuh Bang Jambul untuk terakhir kali, kemudian berbalik meninggalkan tempat itu tanpa menoleh. Di ruangan gelapnya, Kalabendu tersenyum tipis saat berita itu sampai padanya. "Satu raja tumbang," katanya lirih. Tapi perang baru dimulai. Sejak tumbangnya Bang Jambul, aroma kematian menggantung di udara terminal Kalideres. Para sopir, kernet, dan pedagang kecil mulai berani berbisik-bisik menyebut nama Sobirin, seolah ia pahlawan dari langit. Tapi bagi para preman, nama itu adalah kutukan baru. Kalabendu tahu, jika dibiarkan, Sobirin bisa menjadi simbol pemberontakan yang tak terkendali. Maka ia mulai menggerakkan pasukannya. Tidak sembarangan. Kali ini, ia memilih 3 raja dari kelompok paling bengis, Rambo, Topan, dan Black, 3 bersaudara, mantan napi, yang disebut-sebut tak pernah kalah dalam perkelahian berdarah. Malam itu, Sobirin pulang dari mengantar order terakhir. Jalanan sudah lengang, hanya sisa lampu terminal yang menyala remang. Ia merasakan hawa aneh, udara lebih dingin dari biasanya. Saat melewati lorong antara 2 bas kosong, 3 bayangan besar muncul dari kegelapan. Rambo, yang tertua, maju sambil membawa besi beton di tangannya. "Lo pikir lo siapa, anjing?" Suaranya berat, seperti peti mati ditarik paksa dari dalam tanah. Tanpa banyak bicara, Topan langsung melemparkan botol kaca ke arah kepala Sobirin. Botol itu pecah sebelum menyentuhnya, seolah tak mampu mendekat. Pecahannya jatuh ke aspal, gemerincing seperti lonceng kematian. Black, yang paling muda namun paling brutal, maju dari belakang dan menghantam punggung Sobirin dengan rantai besi berujung paku. Tapi suara dentuman itu justru membuat Black terpental sendiri, berdarah dari pelipis. "Apa ini? Dia bukan manusia," desis Rambo, mulai kehilangan keberanian. Tapi Sobirin hanya berdiri, tenang.
Ia menatap ketiganya satu persatu. "Saya nggak nyari musuh. Tapi kalau kalian maksa, saya kirim pulang, tanpa nadi." Suaranya tidak tinggi, tapi mengandung sesuatu yang membuat ketiganya membeku seperti terkena kutukan. Lalu perkelahian itu pecah, lebih tepatnya, pembantaian satu arah. Sobirin tidak menggunakan senjata, hanya tangan kosong dan gerakan yang seperti menari dengan kematian. Rambo sempat melayangkan besi ke arah wajahnya, tapi tubuhnya justru berputar dan jatuh sendiri, tulang bahunya retak. Topan mencoba menusuk dengan obeng, tapi obeng itu menancap ke lantai terminal saat tangannya dihentikan Sobirin dengan 2 jari saja. Black, yang tersisa, lari terbirit-birit sambil menangis, darah menetes dari mulutnya. Setelah semuanya usai, Sobirin berdiri di tengah genangan darah. 3 tubuh besar tergeletak seperti karung beras yang dibuang sembarangan. Aspal terminal menyerap cairan merah itu perlahan, seolah tanah pun lapar akan keadilan. Orang-orang mulai berdatangan. Mereka melihat apa yang terjadi dengan mata sendiri. Tidak ada yang bersorak. Tidak ada yang berani menyentuh Sobirin. Anak kecil penjual tisu menggenggam tangan ibunya. "Bu, Kang Sobirin itu manusia kan?" Ibunya hanya menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Di atas mereka, langit akhirnya menangis, hujan turun deras, mencuci darah yang tercecer. Tapi bagi Kalabendu, ini bukan akhir. Ini adalah ajakan tarian terakhir, dan ia siap menari sampai terminal ini jadi kuburan massal. Dari balkon kecil tempat tinggalnya, Kalabendu menatap hujan yang mengguyur terminal. Ia membuka kain putih yang membungkus keris tua itu. Tangan kirinya gemetar, bukan karena takut, tapi karena darah yang akan ia korbankan. Besok malam, katanya, terminal ini akan berubah menjadi medan perang antara manusia dan sesuatu yang tak seharusnya hidup. Malam berikutnya, terminal Kalideres terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh tempat itu menahan napas. Di sudut tertinggal terminal, sebuah rumah tua yang sudah lama dianggap angker kembali memancarkan cahaya redup dari balik tirainya. Di dalamnya, Kalabendu duduk bersila di depan sebilah keris hitam yang menancap di atas mangkuk tanah liat. Di hadapannya, terdapat seekor ayam cemani yang tengah meronta, kaki dan paruhnya terikat rapat. "Ini bukan sekadar dendam," gumam Kalabendu, "ini soal kehormatan." Dengan tangan kiri, ia meraih keris itu dan memotong leher ayam tanpa ragu. Darah mengucur ke dalam mangkuk tanah liat, dan ia mulai melafalkan mantra kuno warisan leluhurnya, bahasa Jawa halus yang terdengar seperti nyanyian kematian. Asap dupa menebal, dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Cermin-cermin tua di dinding berembun dari dalam. Api lilin menari tak wajar, seolah menanggapi kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. "Wahai leluhur penjaga Kalideres," seru Kalabendu dengan mata merah menyala, "beri aku kekuatan untuk menumbangkan Sobirin. Kekuatan dari masa sebelum manusia berani menamai terang." Lantai bergetar pelan, dan dari cermin di hadapannya, muncul sosok bayangan tinggi berambut gimbal panjang, wajahnya samar, matanya hitam tak berujung. "Tapi kau harus bayar," desis makhluk itu. Kalabendu mengangguk, dan tanpa ragu, ia mengiris lengannya sendiri. Darahnya menetes ke keris, bersatu dengan darah ayam tadi. Di saat yang sama, Sobirin tengah duduk di warung kopi kecil, menikmati teh manis panas sambil menyeka jaketnya yang masih basah oleh hujan kemarin. Ia merasa gelisah, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya merasakan ada sesuatu yang berubah di udara. Seperti hawa dari masa lalu yang seharusnya sudah mati. Ia memejamkan mata, dan dalam kesunyian batinnya, ia melihat bayangan Kalabendu sedang berlutut di depan kekuatan yang tidak wajar. "Akhirnya dia bangkitkan itu juga," gumam Sobirin lirih. Di masa lalu yang tak banyak diketahui orang, Sobirin pernah menjadi bagian dari para penjaga gerbang gaib di pinggiran Banten, orang-orang yang dilatih untuk menyeimbangkan antara dunia nyata dan dunia gelap. Tapi setelah tragedi yang menewaskan gurunya akibat ambisi ilmu hitam Kalabendu, ia bersumpah tak akan lagi terlibat dalam dunia itu. Hingga malam ini, sumpah itu harus ia langgar. Kalau Kalabendu sudah buka gerbang, berarti pertarungan tak bisa lagi ditunda. Terminal mulai dipenuhi kabar angin, satu persatu preman yang menolak tunduk pada Kalabendu menghilang tanpa jejak. Ada yang ditemukan membusuk dalam bas kosong, ada yang tubuhnya terlipat dalam bagasi seperti boneka rusak. Semuanya dengan mata terbuka lebar, seolah melihat sesuatu sebelum ajal menjemput. Orang-orang mulai sadar, ini bukan sekadar pertarungan manusia.
Ini pertarungan antara sesuatu yang jauh lebih tua dari terminal itu sendiri. Di sisi lain kota, Kalabendu berdiri tegak di tengah lingkaran api, tubuhnya kini ditutupi raja dari darah dan arang. Sobirin akan tunduk, atau mati. Suaranya bukan lagi milik manusia biasa. Di belakangnya, 6 preman yang tersisa bersujud, tapi mereka tak tahu bahwa jiwa mereka bukan lagi milik sendiri. Mereka sudah dijadikan pion dalam ritual besar yang baru saja dimulai. Dan saat tengah malam tiba, suara petir membelah langit Kalideres. Terminal berguncang pelan. Sebuah perang yang tak pernah direncanakan manusia akhirnya dimulai. Sobirin berdiri dari kursinya, mengenakan jaket, dan mengikat tas kain kecilnya. Di dalamnya, benda yang sudah lama ia simpan, sepasang gelang besi warisan gurunya. Kalau harus kembali jadi penjaga, maka biarlah kali ini untuk yang terakhir. Langit Kalideres malam itu memerah seperti luka terbuka. Petir menyambar tidak hanya di angkasa, tapi seolah juga membelah dimensi lain yang selama ini terkunci rapat. Di terminal, lampu-lampu padam satu persatu, suara mesin mendadak hening. Angin berembus membawa aroma kemenyan dan darah. Di tengah lapangan kosong dekat shelter bas antar kota, Kalabendu berdiri menghadap utara. 6 preman yang telah ia isi, dengan roh-roh penasaran berdiri di belakangnya, mata mereka hitam legam, tubuh mereka tak lagi bergetar ketakutan. Mereka bukan manusia seutuhnya, mereka alat. Kalabendu mengangkat tangan kirinya, dan dari tanah di depannya muncul retakan, menyebar seperti akar mati. "Gerbang Kalabumi, bukalah!" serunya lantang. Suara itu tidak hanya terdengar oleh manusia, tapi oleh makhluk-makhluk dari sisi lain realitas yang selama ini terperangkap. Dari dalam retakan itu, udara dingin melesak naik, diiringi desisan dan bisikan dalam bahasa kuno. Asap hitam menyembur, lalu membentuk mulut raksasa yang menganga. Gerbang itu benar-benar terbuka. Di sisi lain terminal, Sobirin berdiri di atas jembatan penyeberangan, memandang terminal dari kejauhan. Gelang besi warisan gurunya sudah melingkar di kedua pergelangan tangannya. Getaran di dadanya bukan rasa takut, tapi panggilan yang telah lama ia lupakan. Ia menutup mata, berbisik dalam bahasa tua, dan ketika ia membuka mata kembali, pupilnya memancarkan cahaya kebiruan. Ia melompat dari jembatan setinggi 12 meter, mendarat dengan ringan, tanpa luka, lalu berjalan menuju pusat kekacauan. Rakyat kecil sudah mulai berlarian dari terminal, namun tidak semua berhasil lolos. 6 prajurit gelap Kalabendu menyerang siapapun yang mencoba keluar, mencabik, menjerat, menghantam. Dunia terasa seperti neraka sementara. Di tengah jeritan dan keputusasaan, suara langkah Sobirin terdengar pelan tapi pasti. Ia tidak berlari, ia berjalan perlahan, dan setiap kali ia lewat, hawa dingin berbalik menjadi hangat. "Sobirin, dia datang, Kang Sobirin datang!" teriak seorang pedagang kopi yang bersembunyi di balik gerobaknya. Begitu sampai di lapangan, Sobirin dan Kalabendu berdiri saling berhadapan, hanya dipisahkan oleh retakan yang masih menyala seperti bara. Akhirnya, kata Kalabendu, "Kau kembali jadi seperti dulu." Sobirin tak menjawab, ia hanya memandangi tubuh Kalabendu yang kini dipenuhi rajah darah dan simbol kuno yang diputarbalikkan. "Kau melanggar sumpahmu, Kalabendu. Kau buka pintu yang seharusnya tetap terkunci. Kau panggil mereka yang pernah ditolak bumi. Karena bumi ini sudah busuk." Kalabendu membentak, "Kalau dunia tak bisa dikendalikan oleh manusia, maka biar makhluk abadi yang ambil alih." Ia lalu menjentikkan jari. 6 preman kerasukan menyerang sekaligus, dari 6 arah, dengan kekuatan di luar batas manusia. Tapi Sobirin bergerak lebih cepat. Dengan satu hentakan kaki, tanah di sekitarnya bergetar. Ia mengayunkan tangannya, dan gelang besi melepaskan kilatan cahaya biru yang membakar roh-roh jahat dalam tubuh mereka. Satu persatu, mereka tumbang, tubuhnya kembali seperti semula, terbakar dari dalam, mata mereka kembali putih sebelum mati tenang. Hanya tinggal mereka berdua sekarang. Kalabendu memegang keris hitamnya yang kini berdenyut seperti jantung hidup. Sobirin mengepalkan tangan, darahnya mulai berdesir kencang. "Kalau ini takdirnya," kata Sobirin pelan, "maka biarlah gerbang ini jadi saksi terakhir." Dan ketika langkah mereka mulai menyatu dalam lingkaran api dan cahaya, langit Kalideres meraung. Pertarungan utama belum dimulai, tapi seluruh makhluk hidup tahu, ini bukan hanya tentang terminal. Ini tentang batas dunia yang mulai hancur.
Tanah terminal masih bergetar ketika Sobirin dan Kalabendu mulai bergerak saling mendekat, pelan tapi pasti. Cahaya dari gelang Sobirin bersinar semakin terang, menyayat kabut hitam yang menyesaki udara. Kalabendu menggenggam, kerisnya erat, mata merah menyala bagai bara dalam tungku dendam. Di sekeliling mereka, 6 tubuh preman yang tadi tumbang perlahan bergerak kembali, tidak seperti manusia, tidak seperti roh. Mereka bangkit dengan sendi yang patah, kepala miring, dan suara retakan tulang yang menyesakkan telinga. Tubuh-tubuh ini tidak bisa mati dengan cara biasa, desis Kalabendu. Mereka bukan lagi anak buahku. Mereka sudah jadi bagian dari gerbang. Sobirin menoleh sejenak, melihat ke-6 preman yang tubuhnya membusuk seketika namun tetap bergerak, mata mereka kosong, seakan dikendalikan oleh kehendak neraka. Mereka mengerang pelan, namun setiap langkah mereka membebani tanah dengan aroma maut. Sobirin mengatupkan kedua telapak tangannya, memanggil kekuatan yang sudah lama tak ia sentuh. Aji Pancasona Wening, bisiknya. Tubuhnya memancarkan cahaya putih keperakan yang memukul mundur kabut pekat di sekitarnya. Tubuh-tubuh mati itu berhenti sejenak, bergetar seperti binatang kecil menghadapi api. Tapi Kalabendu tersenyum sinis. Mereka bukan takut padamu, Rin. Mereka menunggu. Tiba-tiba, dari gerbang retakan yang menganga di tanah, keluar satu sosok tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, kulitnya hitam kehijauan seperti arang basah, dan matanya berputar tak henti. Makhluk itu berjalan pelan, menggeram pelan, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di tanah. Inilah penjaga gerbang, kata Kalabendu bangga, makhluk pertama yang pernah kubangkitkan. Ia haus, dan kau adalah persembahanku. Sobirin tidak bergerak. Ia tahu, jika ia kalah malam ini, bukan hanya terminal yang akan jatuh. Dunia bisa retak dari titik kecil ini. Ia melompat tinggi, menghantam tanah dengan telapak kaki dan menciptakan ledakan cahaya. Tubuh-tubuh mati terpental, tapi makhluk penjaga gerbang hanya tersentak sedikit. Ia menyeringai, mulutnya robek hingga telinga, lalu menyapu udara dengan tangannya. Angin tajam menghantam Sobirin, melemparkannya ke dinding bas yang meledak seketika. Darah menetes dari bibir Sobirin. Tapi ia bangkit. Ia memegang tas kainnya, membuka simpulnya yang terakhir, dan mengeluarkan sesuatu yang bahkan Kalabendu tak duga, sebuah batu segi 8 yang berdenyut dengan cahaya biru tenang. Batu itu adalah pusaka terakhir dari guru Sobirin, benda yang hanya digunakan saat keseimbangan alam benar-benar terancam. Dengan ini, kata Sobirin lemah namun tegas, aku kembalikan kalian ke tempat semula. Seketika, udara menjadi hening. Batu itu mengambang di udara, berputar perlahan, menciptakan lingkaran cahaya yang mengisap segala kegelapan di sekitarnya. Tubuh-tubuh tidak mati mulai mengerang keras, satu persatu meleleh seperti lilin terbakar. Makhluk penjaga gerbang menjerit keras, mengayunkan tangan ke arah Sobirin, tapi cahaya batu itu lebih cepat, menghantam dada makhluk itu dan memecahkannya menjadi ribuan pecahan hitam. Gerbang yang menganga mulai menutup, meraung seperti binatang yang dirampas mangsanya. Dan saat semuanya mereda, Kalabendu tersungkur ke tanah. Napasnya tersengal, kerisnya patah, dan darah mengalir dari matanya. Kau sudah menghancurkan semuanya, gumamnya sebelum pingsan. Sobirin jatuh berlutut, menggenggam batu itu erat-erat. Terminal Kalideres sunyi, tapi dunia, untuk sementara, selamat. Pagi menjelang di terminal Kalideres, namun matahari tak kunjung muncul dari balik awan. Langit menggantung kelabu, seperti menahan hujan yang tak akan pernah jatuh. Bangkai-bangkai bas masih mengepulkan asap, puing-puing aspal retak berserakan, dan aroma dupa serta darah masih tertinggal samar di udara. Sobirin duduk di antara reruntuhan, memegangi batu pusaka yang kini tampak retak, berdenyut pelan seperti jantung yang kelelahan. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia menunduk di sana, tubuhnya nyaris habis, namun jiwanya masih berdiri. Tak jauh dari situ, Kalabendu terbaring lemah, tubuhnya tak lagi dipenuhi raja api dan kekuatan gelap. Mata merahnya kini buram, kerisnya patah dua. Meski begitu, senyum licik masih menggantung di sudut bibirnya. Kau pikir sudah menang, katanya serak, gerbang mungkin tertutup, tapi luka di tanah ini takkan sembuh begitu saja. Terminal ini sudah jadi penghubung. Dunia akan mencium bau mereka. Sobirin tak menjawab. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa benar-benar lelah.
Polisi, pemadam, bahkan wartawan yang datang belakangan tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya melihat sisa kekacauan, jalan berlubang, kendaraan hangus, dan mayat-mayat dengan wajah damai, seolah mereka telah diselamatkan dari siksaan yang lebih mengerikan. Tak ada yang menyangka bahwa pertempuran yang bisa menggoyahkan dua dunia terjadi di tengah tempat yang mereka anggap hanya sebagai terminal tua. Tapi para warga tahu, terutama mereka yang sempat melihat cahaya biru dan mendengar raungan malam tadi. Mereka tahu, Kang Ojol bernama Sobirin telah menyelamatkan sesuatu yang tak bisa mereka mengerti. Terminal ditutup untuk umum. Polisi memberi garis kuning, menyebutnya lokasi investigasi khusus, padahal mereka pun tak tahu harus mulai dari mana. Tapi malam harinya, di tengah keheningan, seorang anak kecil yang menjual tisu melihat sosok Sobirin duduk sendirian di bangku panjang. Jaketnya masih sama, tas kainnya masih tergantung di punggung, dan pandangannya kosong ke arah horizon. Anak itu mendekat, ragu, lalu menyodorkan sehelai tisu. "Kang, capek ya?" Sobirin tersenyum pelan. Senyum yang letih, namun hangat. Ia mengambil tisu itu dan menyeka luka kecil di pelipisnya. "Capek, tapi belum selesai," jawabnya lirih. Ia tahu, selama batu pusaka belum hancur sepenuhnya, selama gerbang hanya tertutup, bukan dikunci, masih ada kemungkinan kegelapan itu kembali. Kalabendu mungkin dikalahkan, tapi warisan ilmunya, mantra-mantra hitam yang ia gunakan, bisa saja tersebar, diwariskan, bahkan dipelajari oleh orang yang lebih gila dari dirinya. Malam itu, hujan tetap tidak turun. Langit seperti menahan isaknya sendiri, takut menangis karena dunia sudah terlalu berat. Di satu sisi, di ruang bawah tanah terminal yang terbengkalai, seseorang membuka catatan kuno yang ditinggalkan Kalabendu. Tangan keriputnya gemetar saat menyentuh halaman yang masih basah oleh darah. Ia tersenyum pelan. "Ah, Sobirin, kau pikir ini semua berhenti padanya?" Dan sementara dunia di atas mulai kembali bergerak, satu pesan terpatri dalam udara Kalideres, bahwa kegelapan tak pernah mati, ia hanya tidur. Dan ketika ia bangkit kembali, semoga masih ada yang cukup kuat, atau cukup gila, untuk menantangnya. 3 bulan berlalu sejak malam terkutuk itu. Terminal Kalideres masih tertutup, tak lagi terdengar teriakan calo atau klakson bas antar kota. Rerumputan liar tumbuh di antara retakan aspal, dan cat tembok mulai mengelupas seakan bangunan itu sendiri ingin melupakan apa yang terjadi. Pemerintah menyebutnya zona rawan gempa mikro. Warga menyebutnya tempat yang dilupakan waktu. Tapi bagi sebagian orang, tempat itu adalah medan suci. Karena di sanalah, Sobirin, ojol biasa, menjadi penjaga perbatasan antara terang dan kelam. Tak ada yang tahu kemana Sobirin pergi setelah itu. Beberapa bilang dia kembali jadi tukang ojol, hanya ambil order malam hari. Yang lain percaya dia sudah meninggal, tubuhnya hangus bersama gerbang yang tertutup. Tapi bocah penjual tisu yang pernah bertemu dengannya bersumpah melihat Sobirin beberapa malam lalu, berdiri di dekat halte, memandang ke langit yang masih tak mau menurunkan hujan. Dia bilang dia nunggu sesuatu, ucap bocah itu. Atau seseorang. Di bawah tanah terminal yang tak pernah digali, sosok Renta yang membaca kitab Kalabendu telah menyelesaikan satu bagian penting, mantra kebangkitan. Ia bukan dukun, bukan pendekar, tapi seorang pecinta kitab-kitab hitam. Ia yakin, jika ia bisa membuka gerbang sekali lagi, ia bisa memanggil lebih dari sekadar roh. Ia bisa memanggil, yang pertama, makhluk purba sebelum manusia diberi tanah untuk hidup. Dan ia hampir berhasil, hanya butuh satu nyawa lagi sebagai tumbal. Sementara itu, di kota lain, jauh dari terminal, Sobirin duduk di tepi sungai kecil. Di depannya, seorang pemuda muda berdarah Batak, tubuh kekar, luka lama di dagunya, memohon dilatih. "Aku kehilangan adik gara-gara Kalabendu. Aku tahu ini belum selesai. Ajarin aku, Kang. Biar aku lanjutin kalau nanti waktunya." Sobirin terdiam lama. Ia mengulurkan gelang besinya, yang kini sudah retak dan tak bersinar seperti dulu. "Kalau kau pakai ini, kau gak bisa mundur," katanya. Pemuda itu mengangguk, mata membara. Ia ambil gelang itu, dan malam pun terasa lebih dingin. Keesokan harinya, suara aneh terdengar dari dalam terminal Kalideres. Seperti raungan yang ditelan bumi. Seorang satpam swasta yang nekat masuk menghilang, hanya meninggalkan handi talki yang masih menyala, memancarkan suara gumaman dalam bahasa yang tak dikenali. Warga mulai resah, tapi pemerintah tetap bungkam.
Mereka tak tahu, atau tak mau tahu, bahwa luka itu mulai terbuka kembali. Satu malam sebelum peringatan kejadian 3 bulan lalu, hujan akhirnya turun di Kali Deres. Tapi airnya hitam, dan tak lama kemudian, seekor kucing ditemukan mati dengan mata membiru. Orang-orang mulai mengungsi pelan-pelan. Di tempat jauh, Sobirin membuka kembali kitab gurunya. Ia tahu waktunya belum habis. Ia tahu, jika gerbang terbuka lagi, dunia tak akan cukup kuat menolaknya. Tapi ia juga tahu, kali ini ia tidak sendirian. Terminal Kali Deres akan selalu jadi titik yang dilupakan pemerintah, tapi tidak oleh mereka yang pernah melihat cahaya biru di tengah kegelapan. Tidak oleh mereka yang kehilangan sesuatu malam itu. Dan tidak oleh Sobirin. Karena selama gerbang itu masih ada, meski tersembunyi, maka tugasnya belum selesai. Legenda tidak selalu berakhir. Kadang, mereka hanya berubah bentuk, menunggu generasi berikutnya untuk melanjutkannya. Dan terminal itu, hanya tertidur, belum mati.